Namaku Alia. Aku pernah percaya bahwa cinta bisa mengubah seseorang. Aku pernah yakin bahwa kesabaran seorang istri akan melunakkan hati suaminya. Dan aku pernah begitu bangga menjadi perempuan yang mampu bertahan. Di awal pernikahan kami, semuanya tidak sempurna. Tapi cukup membuatku merasa dicintai. Faris bukan laki-laki yang romantis. Ia tidak pandai merangkai kata. Namun saat itu, aku merasa ia memilihku. Tahun pertama berjalan dengan banyak penyesuaian. Ia keras kepala. Ia mudah marah. Ia sering berbicara tanpa memikirkan perasaanku. Tapi aku selalu berkata pada diriku sendiri, dia hanya belum terbiasa, nanti juga berubah. Setiap kali ia membentakku karena hal kecil, aku diam. Setiap kali ia mengabaikan perasaanku, aku mengerti. Setiap kali ia berkata, "Kamu terlalu sensitif." Aku menyalahkan diriku sendiri. Aku yakin, jika aku lebih sabar, jika aku lebih baik, jika aku lebih lembut, maka ia akan berubah. Aku menunggu. Aku menunggu ia belajar menghargai. Aku menunggu ia berhenti meninggikan suara. Aku menunggu ia melihatku sebagai pasangan, bukan beban. Aku tidak sadar. Di tengah aku menunggu perubahan itu, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Waktu berjalan. Kesabaranku semakin panjang. Tapi perubahan itu tak pernah benar-benar datang. Faris tetap pulang dengan wajah lelah dan nada tinggi. Ia tetap sibuk dengan dunianya sendiri. Ia tetap mudah menyalahkanku. Suatu malam, aku berkata pelan, "Aku cuma ingin kamu mendengarkanku." Ia tertawa kecil. "Kamu terlalu drama." Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan. Sejak saat itu, aku belajar mengurangi bicara. Aku menyimpan perasaanku sendiri. Aku menangis di kamar mandi. Aku tersenyum saat keluar. Aku tetap memasak, tetap merapikan rumah, tetap menyambutnya dengan senyum. Karena aku percaya, suatu hari ia akan sadar. Aku percaya kesabaran adalah kunci. Aku percaya cinta akan menang. Tapi semakin aku bertahan, semakin aku merasa lelah. Aku mulai merasa kosong. Aku mulai tidak mengenali diriku sendiri. Aku tidak lagi tahu apa yang kuinginkan. Aku hanya tahu satu hal. Aku masih menunggu. Suatu hari, aku mendengar Faris berkata kepada temannya, "Istriku itu terlalu banyak menuntut." Aku terdiam. Menuntut? Aku bahkan jarang meminta apa-apa. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku, apa sebenarnya yang sedang kutunggu? Apakah aku menunggu ia berubah? Atau aku hanya takut menghadapi kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan pernah berubah? Aku mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan. Bukan Faris yang berubah. Bukan juga cinta yang hilang. Tapi aku yang perlahan hancur. Aku kehilangan kepercayaan diri. Aku kehilangan keberanian untuk berbicara. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku tidak lagi tertawa seperti dulu. Aku tidak punya mimpi. Aku hanya hidup untuk menyesuaikan diri dengan suasana hatinya.
Dan saat aku melihat bayanganku di cermin, aku melihat perempuan yang lelah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama berharap pada hal yang tidak pernah datang. Puncaknya terjadi ketika suatu malam ia kembali membentakku, dan aku tiba-tiba tidak menangis. Aku hanya diam. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa marah. Aku merasa kosong. Saat itulah aku sadar, aku sudah terlalu lama menunggu. Menunggu seseorang berubah, tanpa pernah bertanya, apakah aku juga berhak bahagia sekarang? Aku duduk sendirian di ruang tamu malam itu. Dan aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak bisa terus hancur hanya karena berharap. Aku tidak tahu apakah Faris akan berubah. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita kami. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak boleh lagi kehilangan diriku sendiri. Sahabat cerita arti, tidak semua kesabaran berbuah manis. Tidak semua penantian menghasilkan perubahan. Kadang yang harus berubah bukan orang lain, tapi keberanian kita untuk berhenti menghancurkan diri sendiri. Jika kamu sedang menunggu seseorang berubah, pastikan kamu tidak sedang kehilangan dirimu sendiri. Karena cinta seharusnya membangun, bukan menghancurkan perlahan.